Awal mula ide ini dirancang berangkat dari satu mitra yang bernama Mitra Si Oren. Mitra Si Oren ini adalah lihatlah orange atau lihatlah sari buah markisa yang warnanya oranye. Besutannya adalah dari 3 prodi. Prodi ekonomi, maksudnya akuntansi, manajemen, dan farmasi. Kemudian seiring dengan waktu membutuhkan lahan untuk menanam buah markisa, membutuhkan media untuk memasarkan, membutuhkan orang-orang yang mau berkomitmen untuk menjual secara kontinu setiap hari. Karena tidak mungkin menjual sari buah markisa sendirian tanpa ada menu primernya atau makanan utamanya, seperti itu. Pilihan utamanya adalah ayam bakar Solo ini makanan utama atau makanan primer, dan yang pasti setiap makanan utama ini butuh minuman. Ketika kita makan ayam, pasti kita pilih minuman yang rasanya segar atau yang mengurangi rasa dari si ayam itu sendiri di lidah kita. Maka si sari buah markisa ini sebagai substitusi produk sari jeruk yang kadangkala kita tidak temukan pada saat penjual ayam bakar ini menjajakan sajiannya kepada pelanggan, seperti itu. Dan kemudian kenapa dengan UJ? Ternyata ayam bakar Solo ini menyewa kios milik UJ, dan kebetulan sekali letaknya ada di pinggir jalan dan sangat strategis, seperti itu. Tantangan utama di setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah bagaimana kita memasukkan atau mengkombinasikan atau kita mencoba menselaraskan ide-ide kita dengan kebutuhan mitra. Artinya resistensinya ya. Resistensi adalah batasannya berasal dari mitra itu sendiri, juga ada kebutuhan, juga ada anggaran yang kita punya untuk merealisasikan ide-ide kegiatan. Satu lagi, bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentu berangkat dari penelitian yang sudah dilaksanakan oleh dosen-dosen yang terlibat. Kemudian diterapkan di masyarakat dengan syarat tidak boleh memaksakan, tetapi menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Bagian yang paling berkesan pertama adalah pada saat proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Prosesnya tentu pada saat kita merubah atau menata ulang atau memperbaiki dari keadaan kondisi warung yang tidak higienis, kumuh atau tidak rapi, berubah menjadi higienis, rapi, dan nyaman untuk dinikmati bersama makanannya. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah pada saat puncak. Puncak itu dalam kaitannya, konteksnya adalah pada saat hasil akhir pengerjaan. Hasil akhir pengerjaannya setelah 50 jam pekerjaan tadi, ada satu komentar yang saya terharu ya. Disampaikan oleh mitra ini adalah, ini semua dari UG. Ini semua dari UG. Jadi izin Bu Mita ditempelkan stikernya, walaupun tanpa disuruh. Itu saya haru banget karena kita nggak pamrih ya, tetapi mereka tahu sendiri. Terus yang kedua itu adalah yang lucu. Momen lucunya adalah ketika jam 18 sore, saya ketawa dulu ini. Tiba-tiba lampunya nyala sendiri. Nah itu loh, nyala sendiri. Oh, ternyata kalau di panel surya itu bisa nyala otomatis tanpa harus dinyalakan. Seperti itu.
terakhir ini adalah setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki lingkup mitra bergerak di perdagangan atau transaksi jual beli atau UMKM memiliki jangka waktu 3 tahun atau 6 semester. Diharapkan UMKM itu bisa mandiri dalam artian sudah diberdayakan, sudah meningkat kapasitasnya, bisa menerapkan teknologi tepat guna yang diberikan oleh kampus. Kemudian bisa dengan luwes mengaplikasikannya di keseharian. Setelah itu pada saat pendampingan tentu ya dari semester ini adalah semester kedua. Maka kita punya 4 semester lagi ke depan. Keberlanjutannya itu 4 semester lagi ke depan untuk membawa mitra ini menjadi mitra yang mandiri. Gitu. Setelah itu tugasnya selesai, berpindah ke tempat yang lainnya. Program ini dilaksanakan secara bertahap sejak awal semester dengan diawali oleh penyusunan program, sosialisasi ke lapangan, hingga terbentuknya kesepakatan kolaboratif dengan mitra UMKM. Saya, Khairunisa Sabirah, akan memandu Anda menyaksikan secara lengkap 5 langkah hilirisasi teknologi tepat guna atau TTG yang dilakukan pada kegiatan Abdimas Universitas Gunadarma di Depok. Langkah pertama yang sangat penting dalam memilih mitra UMKM yang memiliki kebutuhan nyata terhadap teknologi dan bersedia berkolaborasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Karena hanya dengan komitmen dari dua belah pihak, solusi yang dihadirkan bisa tepat sasaran dan juga efektif. Dalam kegiatan ini, mitra yang terlibat adalah Ayam Bakar Solo, Siorange, dan UG Mart. Permasalahan utama yang ditemukan di lapangan adalah stagnansi penjualan, baik produk makanan seperti ayam bakar maupun produk minuman seperti Sari Buah Markisa yang sepi peminat. Langkah kedua adalah melakukan peremajaan lapak usaha yang menjadi titik awal perbaikan sistem produksi. Tim arsitektur merancang desain dapur higienis yang sebelumnya belum pernah dimiliki oleh mitra Ayam Bakar Solo. Setelah disetujui mitra, pembangunan dapur dimulai dari nol dan selesai dalam waktu 4 hari, dengan total biaya bahan bangunan sebesar 4,5 juta hingga 5 juta rupiah. Selain dapur, ditambahkan pula etalase kaca tertutup seharga 3 juta sampai 3,5 juta untuk menjaga kebersihan makanan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Langkah ketiga adalah instalasi sistem pencahayaan berbasis tenaga surya. Panel surya berdaya 200 watt digunakan untuk mengurangi biaya listrik bulanan dan menjadi sumber pencahayaan cadangan saat listrik PLN padam. Langkah keempat berfokus pada variasi produk minuman. Produk mitra Siorange sebelumnya hanya menawarkan satu jenis Sari Markisa yang cenderung monoton dan kurang diminati. Tim farmasi bersama mahasiswa melakukan pengembangan rasa dan pengemasan, serta melakukan uji laboratorium antioksidan untuk membuktikan manfaatnya. Hasilnya, minuman ini mengandung antioksidan kategori kuat sebesar 92,4. Paparan teknis disampaikan oleh Latvi, Hotlina, dan Dina Melia. Selamat datang di video pembelajaran pembuatan minuman Sari Buah Markisa yang kaya antioksidan. Bekerja sama dengan mitra pengabdian UMKM Siorange, berikut video pembuatannya. Berikut bahan yang kita gunakan untuk pembuatan minuman Sari Buah Markisa. Yang pertama itu kita menyiapkan bunga telang yang sudah kering, ya. Kita ambil sejumput dan sudah kita siapkan di dalam wadah. Kenapa kita memilih bunga telang kering ini? Karena ini dilaporkan mempunyai efek antioksidan yang kuat dan tentunya sudah kita uji juga yang punya efek antioksidan yang kuat. Dan yang kedua, bahan yang perlu kita siapkan adalah Sari Buah Markisa. Ini sirup Sari Buah Markisa mengandung vitamin C tinggi, ya, yang bagus untuk kesehatan.
Lalu, tahapan yang kedua setelah kita siapkan, kita menambahkan air hangat. Pastikan air hangatnya ini suhunya di bawah 50 derajat, karena kalau dengan menggunakan suhu yang panas, itu akan merusak antioksidan yang terdapat di dalam bunga telang yang sudah kering. Kita tambahkan sekitar 250 ml. Lalu kita aduk dan kita biarkan selama 15 menit supaya airnya menarik semua antioksidan yang ada di dalam bunga telang yang sudah kering ini. Setelah itu, setelah 15 menit, lalu kita saring menggunakan alat penyaring. Dan kita tambahkan sari buah markisanya sebanyak 50 ml. Lalu kita aduk. Jika ingin rasa yang lebih enak, kita bisa menyimpannya dalam suhu dingin, lalu siap untuk dinikmati. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Selamat mencoba di rumah minuman herbal kaya antioksidan minuman Anda. Langkah kelima adalah membangun sistem kasir digital berbasis aplikasi Posaku yang terhubung dengan tablet Android, printer struk thermal, kris, dan aplikasi mobile banking aktif. Sistem ini memudahkan pencatatan transaksi, analisis penjualan, hingga pembayaran non-tunai bagi konsumen. Paparan penggunaan disampaikan oleh Windy Atmawardani menjelaskan kelebihan dan kekurangan aplikasi Posaku, seperti mudah digunakan, terjangkau, tapi memerlukan sinyal dan update berkala agar tetap optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan tentang singkat Posaku, di mana Posaku adalah sebuah aplikasi kasir digital point of sale berbasis Android yang dirancang khusus untuk membantu pelaku UMKM dalam mengolah transaksi penjualan, stok barang, dan laporan keuangan. Posaku berbasis cloud online, data tersimpan secara online dapat diakses kapan saja dari perangkat manapun yang terkoneksi internet. Kelebihan dari aplikasi Posaku mudah digunakan, di mana cocok untuk pemula tanpa latar belakang teknologi dan antar muka yang sederhana. Cocok bagi pelaku UMKM yang belum familiar dengan teknologi. Yang kedua, mendukung transaksi penjualan cepat, di mana dapat mencatat transaksi penjualan secara langsung dan otomatis menghitung total pembelian, kembalian, dan stok. Lalu yang ketiga adalah laporan harian real time, di mana adanya laporan keuangan tidak perlu merekap. Pencatatan stok otomatis di sini adalah stok barang akan otomatis berkurang setelah transaksi sehingga memudahkan pemantauan persediaan. Lalu di sini ada berbasis cloud atau online, data tersimpan secara online, dapat diakses kapan saja dan dari perangkat manapun yang terkoneksi internet. Integrasi fitur tambahan. Di sini ada beberapa versi mendukung integrasi dengan printer struk, QRIS, dan toko online. Kelemahan atau minus dari aplikasi Posaku itu yang pertama ada perlu koneksi internet yang stabil. Karena berbasis cloud, pengguna memerlukan internet yang stabil agar aplikasi berjalan optimal. Yang kedua, fiturnya terbatas di versi gratis. UMKM mungkin perlu membayar untuk versi premium jika membutuhkan fitur lengkap seperti laporan lanjutan, multi-user, sinkronisasi cabang, custom struk, dan antrian order. Lalu ketergantungan pada aplikasi pihak ketiga, di mana pembayaran melalui QRIS tidak terkoneksi langsung pada aplikasi Posaku, jadi harus
cek apakah pelanggan sudah membayar atau belum pada m-banking milik kita. Dan yang terakhir, belum bisa menggunakan alat scanner. Aplikasi Posaku hanya dapat melakukan scan via kamera saja, belum support external scanning. Langkah terakhir dalam hilirisasi TTG adalah pembuatan website produk untuk memperluas jangkauan pasar. Mitra Siorange kini memiliki website aktif sebagai katalog produk dan sarana pemesanan online. Hasil pendampingan oleh tim Fikti yang dipimpin oleh Suharni. Langkah ini penting untuk membangun ekosistem digital UMKM yang modern dan relevan dengan perkembangan era digital. 5 langkah inilah yang menjadi dasar pembangunan ekosistem digital UMKM. Pemilihan mitra yang tepat, permajaan lapak dan dapur higienis, pemanfaatan panel surya, pengembangan produk minuman, dan digitalisasi kasir dan website. Dalam menciptakan kemandirian usaha UMKM, hal yang paling utama adalah teknologi yang relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sekedar kecanggihan semata. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi untuk kegiatan pengabdian lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.